Anda yang suka ancam-ancam orang, suka tindas-tindas orang, Anda berurusan sama Tuhan. Ada orang tua yang karena jabatan suka tindas-tindas orang. Ancam-ancam orang. Jangan saudara. Jangan, ini saya kasih tahu. Jangan. Apalagi yang saudara ancam, saudara tindas itu hamba Tuhan. Saudara cari hal. Dan belajar dari perwira ini. Dia tidak tindas budaknya. Sakaria 7 ayat 10. Janganlah menindas janda dan anak yatim. Orang asing dan orang miskin. Dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim. Orang asing dan orang miskin. Jangan tindas. Kamu berurusan sama Tuhan. Yang berikut Amsal 11 ayat 12. Alkitab bilang begini. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi. Karena terlalu banyak orang-orang yang suka menghina sesamanya. Hanya karena jabatannya tinggi. Hanya karena dia berduit. Ya, dia pandang rendah orang lain. Dia tindas orang lain. Ancam orang lain. Sudah lihat sini. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi. Dalam terjemahan yang lain bahasa Indonesia sehari-hari tidak berakal budi. Itu maksudnya dungu. Saudara mau sekolah tinggi seperti apapun, tapi kalau saudara menghina sesamamu, menindas sesamamu, Alkitab bilang tidak berakal budi. Tetapi orang yang pandai berdiam diri. Apalagi Amsal 14 ayat 21. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Kenapa berdosa saudara-saudara? Karena dia manusia berharga yang diciptakan oleh Tuhan. Jika saudara menghina sesamamu, sama saja saudara menghina Tuhan. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Seperti perwira ini, menaruh belas kasihan kepada budaknya. Amsal 14 ayat 31 sampai ayat 32. Siapa yang menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Artinya bahwa kalau Anda menghina orang lemah, Anda berurusan sama Tuhan. Itu dengar baik-baik. Anda yang suka ancam-ancam orang, suka tindas-tindas orang, dengarin ayat. Anda lebih baik Anda bertobat, stop. Kenapa? Karena Anda tindas orang, Anda ancam-ancam orang, Anda berurusan sama Tuhan. Lihat itu. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Jangan saudara, jangan pernah buat sesamamu, ya. Jangan saudara, itu Tuhan marah, ya. Tuhan marah saudara, ya. Amsal 22 ayat 16. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Jadi jangan suka tindas-tindas orang ya saudara-saudara. Ini saya ngomong betul nih saudara-saudara. Saya cuma kutip ayat-ayat ini. Kalau saudara berani melawan, saudara berani nantang Tuhan, dan itu kurang ajar. Saudara bisa nantang Tuhan. Saudara siapa? Saudara bisa nantang Tuhan. Ya. Tapi ada juga orang miskin tuh yang baru diberkati sedikit mau tindas orang ini. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras tetapi tidak memberi makanan. Ada juga orang miskin mau sombong, ada juga tidak selamanya orang kaya sombong. Ada juga orang miskin yang sombong, ada juga saudara-saudara. Ya. Termasuk dalam dunia kerja juga ya, saudara yang pemimpin-pemimpin di kantor Anda, bos di kantor Anda, ya, jangan ancam-ancam bawahanmu ya. Meskipun memang ada juga honor-honor yang kurang ajar, suka honor, tapi gaya. Nah itu memang saudara perlu perlu. Tapi kalau mereka baik, jangan saudara, jangan ancam, tidak boleh. Efesus 6 ayat 9, Efesus 6 ayat 9. Dan kamu tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka. Dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Maksudnya apa di situ? Tuhan itu adil. Saudara jangan macam-macam. Bikin sesuatu yang tidak benar, Tuhan itu adil. Dia pasti beri hukuman buat Anda. Nahum 1 ayat 3, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai dan awan adalah debu kakinya. Saudara-saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Teladani perwira ini. Perlakuan dia terhadap budak, terhadap hambanya itu luar biasa. Jangan hanya karena kita sekarang berbeda dari dulu, kita makin diberkati, jabatan kita makin tinggi, uang kita makin banyak, lalu kita melakukan segala sesuatu yang tidak baik terhadap sesama kita. Jangan, Anda berurusan sama Tuhan. Teladanilah perwira ini.